Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Radar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 21. Cerita dimulai setelah mendapatkan sebuah pukulan telak yang mendarat di wajahnya. Jeong bergumam, apakah ini yang disebut sebagai seniman bela diri yang berada pada level puncak? Namun, meskipun begitu, aku sama sekali tidak mengetahui seni bela diri level apa yang dimiliki oleh orang yang menggunakan pedang hitam itu. Akan tetapi, aku telah melihat bagaimana kemampuan dan juga seni bela diri yang dimiliki oleh penjaga camp. Aku merasakan kalau dia berada di level 1. Lalu, seni bela diri yang digunakan oleh Master Aula Luar, kemampuannya sedikit di atas daripada penjaga camp. Sekarang aku mengerti mengapa Goh-chan begitu dramatis ketika aku ingin menemui putra keempat, karena dia adalah seorang monster yang telah mencapai level puncak. Ini bukanlah sesuatu yang bisa aku selesaikan dengan hanya mengandalkan sebuah keberuntungan. Yang aku perhatikan, kecepatan reaksiku tidak akan bisa mengimbangi kecepatannya. Apakah aku akan bisa menjadi sekuat itu apabila aku mempelajari seni bela diri? Jika aku mempelajarinya, apakah aku akan bisa membalaskan dendam kakek kepada para bajingan itu? Terlihat Yu-chan begitu kesal ketika Deso yang mengatakan kalau pukulannya lumayan terasa. Sambil berjalan menuju kepada Jeong, Yu-chan berkata, sepertinya kau harus mendapatkan lebih banyak pukulan lagi, sehingga kau akan sadar betapa lemahnya dirimu itu setelah aku menghajarmu. Dengan santainya Jeong berkata, aku rasa memang sudah sewajarnya kalau kau sama sekali tidak akan bisa percaya kepadaku. Menanggapi perkataan Jeong, Yu-chan pun menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ia berkata, memang benar, aku sama sekali tidak berniat untuk mempercayai sepatah kata pun yang telah keluar dari mulut seorang bajingan sepertimu. Jeong pun hanya tersenyum, lalu ia berkata, benarkah kalau kau tidak percaya kepadaku dan tidak ingin mengambil catatan rahasia ini? Jika kau sama sekali tidak ingin, maka hal itu sangatlah disayangkan, karena mungkin saja aku akan memberikan catatan rahasia itu kepada Nyonya Shock atau mungkin saja kepada putra kedua. Sontak Yu-chan langsung menghentikan niatnya untuk menghajar Jeong. Ia berpikir, apabila catatan rahasia itu telah jatuh kepada mereka, maka impiannya untuk menjadi sang pemimpin akan berakhir sia-sia. Kemudian Jeong kembali berkata, aku sangat penasaran apa yang akan terjadi jika putra pertama ataupun putra kedua yang akan menjadi pemimpin utama keluarga ini. Apakah mereka berdua akan membiarkanmu untuk hidup dengan damai? Aku rasa hal itu sama sekali tidak mungkin. Bukankah kau adalah seorang kandidat yang paling disayangi oleh ayah kita? Lantas mengapa kau ingin membuang kesempatan ini dan membiarkannya akan jatuh ke tangan orang lain? Sambil berteriak, Yu-chan berkata, dasar brengsek, apakah kau mencoba untuk mengancamku dengan mengatakan sesuatu yang bodoh seperti itu? Jeong berkata, nyawamu akan bergantung pada ini. Lantas apakah ancaman ini tidak seperti sebuah ancaman yang serius kepadamu? Mendengar perkataan Jeong, Yu-chan langsung menatapnya dengan tatapan mata yang tajam untuk mencari tahu apa yang telah terjadi kepada putra ketiga, sehingga ia tidak seperti yang biasanya. Kemudian ia pun melepaskan genggaman tangannya terhadap kerah Jeong karena ia tahu ada sesuatu yang sangat berbeda terhadap putra ketiga. Lalu ia berkata, siapa kau sebenarnya? Apakah kau benar-benar Mok Yong-won yang sebenarnya? Entah kenapa mataku mengatakan kalau kau bukanlah putra ketiga. Bahkan setelah mengatakan itu, Yu-chan sama sekali tidak melepaskan pandangannya kepada Jeong karena ia ingin memastikan siapa sebenarnya orang yang ada di hadapannya itu. Pada sisi yang lain, Goh-chan sangatlah panik karena apabila penyamaran Jeong sebagai tuan muda ketiga diketahui oleh putra keempat, maka ia juga akan mendapatkan sebuah masalah. Hal itu disebabkan karena Goh-chan tidak pernah melaporkan kejadian yang sebenarnya. Di saat itu, Jeong hanya tersenyum tipis kepada Yu-chan seolah-olah kalau dia mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan yang sangat bodoh. Menanggapi pertanyaan itu, Jeong pun berkata, kau bertanya siapa aku, memangnya siapa lagi kalau ini bukan aku?
Mendengar perkataan Jeong, Yu Chan menjadi bingung karena ia sama sekali tidak bisa menebak dengan jawaban itu. Namun Yu Chan merasakan kalau putra ketiga sangat berbeda dengan yang biasanya. Jeong kembali berkata, "Kau mengatakan itu yang seolah-olah kalau kau telah mengetahui segalanya tentang diriku. Kalau kau sudah tahu tentang diriku, lantas kenapa kau menanyakan siapa aku?" Sambil tertawa, Yu Chan berkata, "Mana mungkin aku tidak mengenalmu. 2 tahun yang lalu aku telah menghajarmu seperti anjing gila. Setelah itu kau sama sekali tidak mau berbicara kepadaku karena kau sangat takut kepadaku. Bahkan kau selalu saja melarikan diri ketika kau melihatku berada di kejauhan. Bukankah kalau itu adalah dirimu yang sebenarnya?" Namun tiba-tiba saja Yu Chan langsung terdiam ketika melihat Jeong yang menatapnya dengan ekspresi yang begitu datar. Jeong berkata, "Apalagi yang kau tahu tentang diriku ini selain fakta kalau kita adalah saudara beda ibu dan juga sebuah insiden yang terjadi 2 tahun yang lalu. Apa yang aku suka dan apa yang aku benci, lalu apa yang aku pikirkan, bahkan situasi apa yang aku hadapi saat ini. Mengapa aku sama sekali tidak tertarik untuk menjadi sang pemimpin keluarga ini? Jadi, apakah kau tahu jawaban dari semua pertanyaan itu sehingga kau mengatakan kalau kau sangat mengenalku?" Mendengar pertanyaan bertubi-tubi yang dilontarkan oleh Jeong, Yu Chan merasakan kalau dirinya telah tertekan dengan semua pertanyaan itu. Kemudian Yu Chan berteriak dengan sangat lantang. Ia berkata, "Lantas apakah kau mengenalku? Bukankah kau yang telah memanggilku sebagai anak haram dan menjaga jarak kepadaku? Kalau begitu, sekarang aku yang bertanya kepadamu, kenapa kau memilihku sedangkan kalian sama sekali tidak pernah mengakui keberadaanku? Dan juga kenapa kau tidak berusaha untuk bernegosiasi kepada orang yang lebih baik?" Dengan santainya Jeong berkata, "Mudah saja untuk menjawabnya karena kau adalah yang terbaik. Aku mengatakan ini dengan tulus karena memang itulah kenyataannya." Sontak Yu Chan langsung terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang paling ia benci telah mengatakan itu di hadapannya secara langsung. Lalu ia bergumam, "Aku selalu dihina dan diusir oleh mereka karena aku berasal dari keluarga rendahan. Aku pun merasa kesepian karena tidak ada satupun dari mereka yang mau berteman denganku sehingga mereka mengasingkanku. Aku telah menyadari sebuah kenyataan pada usia yang begitu muda ketika aku mengetahui bahwa ibuku tidak lebih hanyalah seorang geisha. Awalnya aku sangatlah putus asa karena tidak ada satu orang pun yang mengenaliku sebagai salah satu ahli waris dari keluarga ini karena aku hanyalah anak haram yang terlahir dari darah seorang rendahan. Mulai dari saat itulah aku berlatih selama bertahun-tahun untuk menutupi kesedihan dan juga kesepianku di dalam dunia ini. Namun dunia ini memanglah adil, meskipun aku berasal dari keluarga yang begitu rendah, tetapi aku telah terlahir dengan kemampuan seni bela diri yang tidak bisa mereka pandang dengan sebelah mata. Satu-satunya cara agar aku bisa menonjol adalah dengan melalui seni bela diri. Aku berpikir kalau aku menjadi cukup kuat, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengabaikanku, dan semua orang tidak punya pilihan lain selain mengakui keberadaanku. Namun saat ini orang itu telah berada di hadapanku, orang yang tidak pernah aku duga untuk mengakuiku. Awalnya aku berpikir kalau dia akan membenciku atas apa yang terjadi 2 tahun yang lalu. Apakah ini artinya kalau aku harus berubah juga dan melupakan segala sesuatu yang telah terjadi di masa lalu bersama putra ketiga? Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Yu Chan berkata, "Kalau ini yang kau inginkan, maka aku akan mendengarkan soal negosiasi yang telah kau bicarakan sebelumnya." Seketika itu juga, Jeong pun langsung tersenyum tipis karena ia berpikir bahwa putra keempat telah masuk ke dalam genggaman tangannya. Karena keduanya telah sepakat untuk memulai bernegosiasi, Jeong pun langsung mengatakan sesuatu yang ia inginkan untuk pertukaran dengan catatan rahasia itu. Beberapa saat kemudian, mereka berdua langsung pergi meninggalkan kediaman putra keempat setelah mereka menyelesaikan negosiasinya. Di belakangnya, Goh Chan bergumam, "Bajingan ini sangatlah hebat, aku bahkan tidak punya pilihan lain selain mengakui kalau dia memanglah cerdas dan juga hebat." Awalnya aku begitu penasaran bagaimana bajingan ini untuk mencoba meyakinkan putra keempat, sedangkan seperti yang diketahui bahwa mereka berdua saling bermusuhan. Namun yang ia lakukan sangatlah di luar dugaanku karena sangat mustahil untuk melakukannya dengan lebih alami daripada yang bajingan ini lakukan.
Mok Yong-won yang palsu ini harus membuat sebuah rencana yang matang karena Mok Yong-won yang asli sangat mengetahui tentang seni bela diri dasar. Di saat negosiasinya telah dimulai, bajingan ini langsung meminta 3 hal kepada putra keempat. Jeong mengatakan kalau 2 dari 3 permintaannya yang terpenting adalah bahwa putra keempat tidak akan mengganggunya meskipun dia telah menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga ini. Lalu yang kedua, ia ingin putra keempat akan mendukungnya secara finansial. Di saat itu, putra keempat langsung menerima kedua permintaan itu dengan mengatakan kalau hal itu sama sekali tidak akan menjadi masalah. Namun, putra keempat mengatakan selama bajingan ini tidak mengganggunya, maka dia akan mengabaikannya. Putra ketiga palsu ini telah bersikap yang seolah-olah dia inginkan adalah kedua permintaan itu. Tetapi yang sebenarnya ia inginkan adalah berada pada permintaan ketiga, yaitu seni bela diri dasar dari keluarga ini. Awalnya aku begitu cemas kalau identitasnya sebagai Mok Yong-won yang palsu akan terungkap karena dia telah meminta seni bela diri itu secara langsung. Namun yang membuatku menjadi sangat terkejut adalah bahwa putra keempat sama sekali tidak menyadari akan hal itu. Bahkan ia hanya tertawa setelah mengetahui permintaan ketiga bajingan ini. Ini adalah sebuah rencana bajingan palsu ini untuk membuat putra keempat percaya kepadanya. Bajingan ini telah mengakui kehadiran putra keempat di dalam keluarga ini karena ia tahu bahwa putra keempat sangat haus akan pengakuan. Itulah sebabnya putra keempat sama sekali tidak meragukannya. Di saat itu, putra keempat langsung mengajarkan kepada bajingan itu seni bela diri dasar tanpa menaruh curiga kepadanya. Yang membuatku menjadi heran adalah kalau bajingan ini mampu mengingat semuanya yang tertulis di dalam catatan rahasia itu meskipun hanya mendengarnya sekali saja. Sedangkan putra keempat, orang yang dianggap paling jenius, telah membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk mengingat semuanya. Bajingan palsu ini adalah orang terpintar yang pernah aku temui. Namun aku sangat bersyukur kalau aku telah berada bersamanya meskipun pada awalnya bukan ini yang aku inginkan. Kemudian Goh Chan berkata, aku sangat terkesan kalau kau memiliki sebuah rencana yang matang seperti itu, meskipun sangat disayangkan kalau kau memberikan catatan rahasia itu kepada putra keempat. Akan tetapi, Goh Chan langsung terdiam ketika Jeong yang memotong perkataannya. Apa yang kau katakan, aku bahkan tidak perlu mengajarkan kepadanya dengan cara yang benar tentang seni bela diri catatan rahasia itu. Karena kau saat ini berada di pihakku, mungkin tidak akan menjadi masalah kalau aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Terlihat Goh Chan hanya terdiam, ia mencoba untuk memahami dengan apa yang dikatakan oleh Jeong karena ia sama sekali belum bisa memahaminya. Jeong kembali berkata, aku telah mengajarkannya dengan cara yang berbeda dan aku telah membuat sebuah perubahan pada setiap 13 karakter dari seni bela diri itu. Awalnya aku begitu cemas kalau aku akan ketahuan, namun pada akhirnya aku telah berhasil melakukannya. Dengan mata yang terbelalak, Goh Chan berkata, wahai tuan muda, jika kau memberikan catatan rahasia yang salah, mungkin saja dia tidak akan bisa mempelajari seni bela diri rahasia itu. Bahkan lebih parahnya, tuan muda keempat akan mati karena penyimpangan energi Qi. Dengan santainya Jeong berkata, apa yang kau katakan memanglah benar, lantas apa masalahnya kalau dia akan mati? Apakah itu akan merugikanku? Lalu apakah semua orang akan menyalahkanku? Mendengar perkataan Jeong, Goh Chan sama sekali tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya menjadi pucat, ia bergumam. Ternyata aku salah, tidak mungkin bajingan ini akan menyerahkan catatan rahasia itu dengan begitu mudah. Aku tidak menyangka kalau bajingan ini adalah seorang iblis yang sesungguhnya. Cerita berpindah 4 hari kemudian pada pavilion roh jahat yang berjarak cukup jauh dari kediaman keluarga pedang Mok. Dan di dalam pavilion itu terlihat seorang pria bertopi bambu yang memiliki mata berwarna merah sedang duduk pada sebuah tempat yang dikelilingi oleh puluhan lilin. Dan dia dikenal sebagai sang dukun refleksi. Namun tepat di belakangnya terdengar seseorang yang memanggilnya dengan mengatakan bahwa mereka sampai saat ini belum mendapatkan sebuah kabar tentang keberadaan Suho. Dan orang yang telah mengeluarkan aura mistis yang begitu kuat itu adalah sang master pavilion roh jahat yang identitasnya sangatlah dirahasiakan. Sang master kembali berkata, bocah itu sama sekali belum menyelesaikan misinya. Dia bahkan telah mengkhianati nyonya pertama dan juga mengungkapkan kebenarannya.
Oleh sebab itu, hubungan kita dengan kepala keluarga Nyonya Pertama telah terputus. Bahkan martabat kita sebagai Pavilion roh jahat telah tercoreng karena perbuatan bocah itu. Dengan nada yang lantang, sang master memerintahkan kepada murid terkuatnya itu untuk pergi mencari Suho. Ia berkata, tunjukkan kebenaran yang sesungguhnya kepada mereka untuk memulihkan martabat kita sebagai Pavilion roh jahat. Mendengar perintah dari sang master, ia pun langsung menghentikan mantranya. Lalu ia pun mengatakan kalau ia akan bersiap untuk pergi menemukan keberadaan Suho yang telah menghilang. Kemudian di dalam ruangan yang gelap gulita itu terlihat seekor makhluk yang begitu besar telah nampak tepat di belakangnya. Yang mana makhluk itu adalah salah satu makhluk mitologi yang sangatlah mengerikan. Seekor makhluk yang mampu mendatangkan sebuah bencana. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.